Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam wa arsalana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mu'minina shalihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Pertama, saya menyampaikan kepada seluruh jamaah, ini ada pembajakan, ada pemberontakan. Ustaz Nasiruddin tak mau bicara kalau saya tidak jadi pembicara. Ini beneran nih Pak, bukan sinetron. Di garuk-garuk malah yang tidak gatel. Sebelum diteruskan, saya mengenalkan diri sedikit saja. UMS ini jelas punya memori panjang dengan seorang alumni tadi. Saya datang ke UMS sejak tahun 1980-an. Tepatnya tahun 1988 saya mengikuti acara LIN, latihan instruktur nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, tahun 1988 saya ada di sini untuk mengikuti acara pendidikan kader calon pengkader nasional untuk IMM secara nasional. Saya tidak tanggung-tanggung nih Dr. Isan yang saya cintai. Saya instruktur nasional Taruna Melati 3 Pemuda Muhammadiyah Pusat. Saya instruktur nasional pelajar Muhammadiyah terutama untuk basis Taruna Melati 1, Taruna Melati 2. Tapi yang hebat ini guru saya, Ustaz Samsul, ya. Dr. Samsul ini mentor saya, dia yang menggembleng saya. Jadi untuk semua yang hadir, sebetulnya saya ini tidak siap ini memberi materi. Tapi karena ada guru besarnya, biar aja nanti beliau yang mengendali. Saya pakai sedikit saja kata pensiar. Apalagi tentang saya, oh ya kemarin saya sempat mondok 4 tahun di penjara. Ya, di penjara 4 tahun. Ya. Karena nanti ada tanya jawab, boleh ditanya. Iya, moderator. Ada yang jawab ya. Nah, jadi pada pagi ini saya menghimbau kepada teman-teman, bapak-bapak. Oh iya, saya belum menyapa satu lagi. Pak Ustadz Yusuf Suparno, mana Pak Yusuf? Pak Yusuf ini nggak bisa jadi gubernur Jawa Tengah, nggak bisa jadi wali kota dan bupati kalau tidak lewat beliau. Beliau ini ketua SMID Solo Madani Indonesia Jaya. Ya, saya pikir penting. Pak Yusuf Suparno ini tokoh legendaris. Dia seorang laskar yang sekarang harus lebih tersenyum dan lebih formal. Nggak bisa lagi pakai ikut kepala dan ada tangan. Sebelumnya saya indikan dulu ya, saya pikir kalau yang ini sudah dikenal, Pak Ustadz Jawari ini bagaimanapun jadi juru selamat, tapi bukan Yesus. Saya udah cerita pada Dr. Isan nih, kita sebetulnya ingin mengadakan acara itu di luar kampus, di luar AUM, di luar amat usaha Muhammadiyah. Ya, niat kita akan buat sekitar 10.000 orang, kalau sekarang baru sekitar 7.000. Ya, jadi yang belajar keluar, saya tadi datang agak terlambat, sampai di sana udah nggak bisa masuk mobil. Jadi yang hadir sekitar 7.000-an, saya dapat kabar dari 7.000-an. Jadi kalau di sini ada kawan-kawan, anggaplah kita genapkan mahasiswa UMS ada 2.000 orang, berarti tamunya ada sekitar 5.000 orang. Jadi untuk terkisan, insya Allah minggu depan kita punya target 1 juta orang yang tertampung di sini. Bisa ya, sampai lapangan sana ya. Ya,
Baik itu semua, ya, saya akan sedikit saja bercerita tentang sebenarnya semangat kita, semangat revitalisasi generasi muda Islam, terutama institusi remaja masjid, institusi pelajar Islam baik IPM, IPNU, PII dan lain-lain, dan kelembagaan-kelembagaan seperti Karang Taruna dan lain-lain. Sebelumnya, kepada siapapun yang memiliki jiwa seorang pemuda, pelajar, mahasiswa yang berjiwa sayang, cinta pada Islam, takbir! Sekali lagi, takbir! Semua takbir! Semuanya silakan ini. Ayo, siapa yang cinta pada Islam, yang tahu bahwa hari ini banyak hal yang mencurigakan. Perguruan Muhammadiyah di Mandailing Natal sudah 5 kali dibom, tapi pengebomnya tidak pernah ditangkap. Kita tahu di Lamongan perguruan Muhammadiyah dibakar. Kita tahu di Cimetuk, Celuring, Banyuwangi perguruan Muhammadiyah pelangnya dipatahkan dan digergaji, dan banyak lagi kejadian di tempat lain. Ada masjid yang di tengahnya dimuntahkan potongan Al-Quran di Padang Pariaman, di Jawa Barat, lebih dari 70 masjid. Di tengah ruang utama masjid ada kepala anjing, kepala babi ditaruh di tengah-tengah ruang masjid. Apakah hal ini akan kita biarkan? Siap membela agama Islam? Siap mengamankan Muktamar Muhammadiyah? Takbir! Semua takbir! Takbir! Saya hari ini mau cerita dulu. Ada cerita yang keren-keren. Satu, di kampus-kampus orang akan kenal namanya lembaga dakwah kampus. Kalau sekarang yang hadir baru 7.000, ini masih dimobilisasi. Saya sebut misalnya ITB. Di ITB itu ada masjid Salman Al Farisi. Untuk kajian subuh, kajian duha di ITB itu 1984 sampai tahun 1996 itu dihadiri sekitar 8.000 sampai 12.000 mahasiswa, dan panitia harus menambah 160 speaker. Jadi sudah diketahui kalau hari ini di UMS kita menyambung sebuah aksi kita tanggal 5 Juni yang lalu, kita sudah 5 Juni yang lalu, tapi mungkin sekedar catatan buat teman-teman, sejarah gerakan subuh bersama ini atau gerakan subuh di Indonesia ini kita sudah awali sejak awal 2022. Kita bikin panitia bubar, acaranya batal. Yang kedua, kita langsungkan mengundang tanggal 8 bulan Mei 2022, kita mengundang 300 masjid, kita mengundang 300 masjid, kita mengundang 300 masjid, yang hadir alhamdulillah 47 orang. Ya, terus terang perjalanan kita sejak awal 2002 sampai menjelang akhir 2022, akhirnya kita mencoba berenung ulang, evaluasi ulang, akhirnya kita ketemu saudara kami, mana saudara kami itu? Kami ini dosen UNS. Saya bilang sama kami kalau antum nggak bisa mimpin, berhenti jadi dosen. Malu-malu nanti ikut, ya. Jadi akhirnya saya bayar dia mimpin ini, kita target cuma 1.000. Tanggal 5 bulan Juni 2022 masjid menjadi di Banyuwangi, Solo, kita bisa menyelenggarakan dengan mengundang 1.000 orang. Alhamdulillah yang hadir 1.300 orang. Ya, sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih. Saya harus membatasi pembahasan karena nanti saya bisa mendominasi forum, bahaya. Karena di Dr. Samsul biasanya banyak stok yang mau diomong. Remaja masjid hidup sampai tahun 1999. Semua orang akan ingat dengan nama tokoh Tasmara, Jibril Asyidiki, Ali Mukhtar Ngabalin. Yang iya kan? Jadi kalau yang belum tahu, Ali Mukhtar Ngabalin, kalau nonton halo Ali, saya seperti saya beliau, ya, teman tapi beda jalan gitu ya. Semoga Ali diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini saya ingin ajak semua teman-teman, anak-anakku sekalian, mahasiswa, sabar. Ayo ikuti diskusi kita.
karena kita ingin jadikan UNS ini ada tempat kembali berkibarnya gerakan mahasiswa kampus di seluruh Indonesia yang dimotori oleh seluruh sivitas akademika PTM se-Indonesia, dan saya bagian dari mana? Saya ketua alumni IMF Jakarta Selatan. Jadi barisan kelompok Islam kalau Jakarta Selatan. Jakarta yang lain saya nggak tahu. Baik, saya kira itu yang pertama, remaja masjid berjalan dengan luar biasa. Masjid Al-Ghifari di IPB itu setiap ahad ada mentoring sekitar 4.000 orang. Masjid Arif Rahman Hakim di UI itu sekitar 5-7.000 orang. Masjid-masjid perguruan tinggi negeri begitu keren. Lalu pertanyaannya, kalau perguruan tinggi Muhammadiyah di absen nggak ya? Halo, yang datang di absen nggak ya? Di absen, tapi nggak, mulai besok di absen oleh Katrofi dan Akif. Ya, datang ke masjidnya. Ini mungkin perlu saya pada Dr. Isa. Saya ada di Solo. Saya nunggu perintah apa yang harus saya kerjakan agar kita punya generasi subuh, gen subuh. Ya, kita masih gen subuh. Oke, cukup dulu. Remaja masjid sejak tahun 1996 mengalami, saya tidak tahu sebabnya, tapi ini mungkin bagian yang harus dievaluasi. Maka di antara pembicaraan saya kepada pengurus masjid, revitalisasi remaja masjid itu mungkin kata kunci pertama. Yang kedua, sekarang kita tidak lagi bisa bertemu acara-acara keagamaan di sekolah-sekolah umum yang sifatnya berisi. Karena saya sejak SMA kelas 2 sudah menjadi khotib Jumat. SMA kelas 2 memang sekolah saya sekolah unggulan, ada 2 di Jakarta, SMKK 35 ya. SMKK itu sekolah menengah, SMPP sekolah menengah percontohan pembangunan. Ya, jadi dulu kami yang masuk sekolah itu juara umum dari SMP di Jakarta. Jadi saya pernah sekolah kuliah di Uhamka, tapi di Muhammadiyah. Dulu beasiswa saya 2 terpisah. Beasiswa saya 2 sampai bagian dia akan ini, kok si Alfian dia siswanya 2? Dijawab sama teman-teman, biarin dia mah 10 juga gak apa-apa. Ya, karena dulu saya jadi bagian booster. Kalau lomba debat pasti saya diutus, lomba ini ke ITB kemana-mana. Itu kenalan ya bahwa saya juga adalah alumni perguruan Muhammadiyah, dan saya secara tercatat Dr. Samsul menurut Profesor Gunawan Studio Putro saya masih dianggap dosen tetap Uhamka. Jadi saya ini dosen tetap Uhamka baru 30 tahun lebih, ya 30 tahun persis lah. Dan saya dosen tetap Uhamka dan tetap dosen di mana-mana. Ya, mungkin yang bagian kedua yang paling sering tidak bisa nggak tahu, kita temen ya, tapi saya mungkin akan berguru. Pelajar Islam Indonesia PII nilai membuat saya seperti ini. Apa yang terjadi pada saya bulan Juni tahun 1984, sebelum saya kuliah 2 tahun kemudiannya saya dididik oleh PII. Apa yang saya dapat? Bahwa kami para pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Sekarang PII ada di mana? IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pernah berubah menjadi IRM karena takut digebuk sama rezim waktu itu. Salah ngomong, ya kan salah, yang benar dari IRM. Sekarang sudah berubah menjadi IPM lagi. Menurut pengakuan pengurus IPM di banyak tempat di Indonesia, kalau mau merebut jadi ketua IPM di tingkat struktur tertinggi, biasanya mereka sembunyi-sembunyi atau pura-pura santai ikut latihan kader pelajar Islam Indonesia. Itu dulu. Ya, saya pikir saya harus katakan ini. IPNU kita kenal dan kita mungkin bisa berteman di bagian-bagian tertentu. Pelajar Islam Indonesia, IPM, IPNU, Ikatan Pelajar Syarikat Islam, Ikatan Pelajar Persatuan Islam, OSIS, Robis 2006 almarhum meninggal semua karena dibunuh oleh mulut Profesor Dr. Fulan titik-titik yang mengatakan bahwa
kelembagaan rohis di sekolah-sekolah SMP dan SMA sebagai penyemayan teroris. Kira-kira jamaah di sini setuju nggak kalau rohis di sekolah SMP SMA kita dibilang tempat penyemayan teroris? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ternyata terbukti seluruh Indonesia hari ini tidak ada lagi rohis yang kodi. Ada juga rohis guru agama pindah ngajar di musola. Maaf ya. Jadi sekarang rohis sekolah ada, tapi pelajaran agama disampaikan di guru agama. Alumni tidak boleh masuk sekolahan. Jadi hari ini yang eksis justru agama lain. Pertumbuhan gereja di Indonesia 1 tahun itu 466%. Jadi kalau nggak percaya, lakukan riset sendiri. Karena kalau diterangin ini suka bolak-balik, bukti mana, hasil risetnya mana, riset sendiri. Ya, pertumbuhan gereja 466%. Menurut Allah Yarham, guru kita yang kita duluan, abang saya Profesor Dr. Yunahar Dias, beliau menerangkan ada sekitar 889 aliran sesat di Indonesia. Aliran sesatnya ke 900 dokter. Ini berat buat kita ini menghadapi kita, dan hari ini saya cukupkan pemuda Islam Indonesia, Angkatan Muda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muslim dengan lembaga dan pusat terkumpul di tempat lain, bersiap kita dengarkan arahan dari kita Ustaz Nasiruddin, seorang ulama ideologis yang akan mengantarkan kita mengenal apa perintah Allah, bagaimana perintah Rasulullah. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator kami, Saudara Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan sudah kepada Ustaz Al-Quran yang telah memberikan pemaparan ini tentang story dulu. Ya, kita harus berbangga. Sebelumnya itu mas dibangun itu ya bangun kan nggak sakit kan? Itu juga tuh. Nah, yang masih ngantuk atau tidur bisa tahu sama apa namanya dulu ya setan-setannya. Lanjut ya. Kita harus bangga pada zaman sekarang ini, teknologi sudah kita capai semuanya, dekat semuanya. Dengan itu kita bisa memperjuangkan Islam. Para pemuda-pemudi kita tingkatkan di media sosial kita, ya, share dakwah Islamnya, ya jangan galau-galau terus. Jadi kalau galau-galau terus, ya nanti jadinya sakit hati terus. Yang penting apa? Ini tentang apa namanya keislaman yang kita harus share, itu penting. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti yang kedua yang akan dibawakan oleh Ustaz Nasiruddin dengan tema refleksi perjuangan Nabi Muhammad SAW.